Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa at-ta'ah li ahli at-ta'ah. Wassalatu wassalamu ala qaidil ummah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiramil bararah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ma taufiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru kita, imam masjid, hamalatul Quran, orang-orang tua kita, pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian malam Kamis khususnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita, senantiasa memberikan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tatkala menutup usia kita maka kita ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini masuk sudah malam ke-9 Muharram. Artinya besok kita di malam ke-8 malam ke-9. Kita besok dianjurkan puasa Tasu'a namanya, dan hari Jumat puasa Asyura. Itu kalau ada ikhtilaf ya. Yang mudah-mudahan malam mulai besok kita puasa Tasu'a, tanggal 10-nya kita puasa hari Asyura, 10 Muharram. Makanya fadilatnya sangat besar sekali. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, "Shaumu yaumu Asyura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanah al-madiyah." Puasa hari Asyura, aku mohon kepada Allah agar siapa yang berpuasa pada hari itu diampunkan Allah seluruh dosa-dosanya setahun yang lalu. Dan mudah-mudahan masih dalam bulan Muharram ini adalah bulan yang dimuliakan Allah. Selalulah kita melipat gandakan amal saleh kita, membersihkan hati kita, bertujuan kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengasihani kita dan memberikan serta mengabulkan doa kita fi lutfin wa afiyah, dengan segala kelembutan dan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Pada minggu yang lalu kita membicarakan tentang bahaya tamak dan bahaya waham, yaitu angan-angan kosong, hayalan tingkat tinggi tapi tidak diiringi dengan amal soleh dari sisi akhirat, bahkan dari sisi dunia pun dapat dikategorikan seperti juga, itu kita terjemahkan dengan amal-amal kosong, angan-angan ya, angan-angan kosong. Malam hari ini kita melanjutkan untuk membacakan dari kitab Iqazul Himam di Sayyidi Ibn Ajibah Al-Hasani Qaddasallahu sirrah, syarah hikam, dan masuk hikmah yang 60 atau 61. Walamma kana al-wahmu yansha, qala radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Ibn Ajibah radhiyallahu ta'ala anhu, walamma kana al-wahmu yansha'u anhu at-tama'u, maka tatkala waham atau angan-angan kosong itu berangkat dari sifat tamak. Orang yang berangan-angan kosong, menginginkan punya orang lain tapi tidak diikuti dengan usaha, tenggelam dengan angan-angan dan khayalan belaka, itu berawal dari tamak yang kemarin telah kita jelaskan secara panjang lebar.
Wat tama'u yansha'u anhu dzullu. Tama' tumbuh darinya az-zullu, sifat kehinaan. Orang yang tamak dak malu lagi, dak tahu malu. Punya orang nak dendainya, dak malu-malu dia. Bahkan menghinakan diri dia demi mendapatkan apa yang diinginkannya. Menyembah-nyembah kepada orang yang ditamainya. Makanya hina, az-zullu, kehinaan. Wal ubudiyatu wal yaqinu, sedangkan ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah, wal yaqinu, dan keyakinan, yansha'u anhul wara, muncul darinya al-wara. Al-wara yang dulu telah kita jelaskan, meninggalkan segala yang diharamkan Allah, yang syubhat-syubhat, bahkan hal yang boleh pun tidak dilakukan karena takut kalau fihi ba'sun, mengandung sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal wara'u yansha'u anhu al-'izzu, dan orang yang dari sifat wara' muncul darinya al-'izzu, yaitu izzah, kemuliaan diri. Orang yang tidak tamak, insyaallah nanti akan ada penjelasannya dari perkataan Sidi Ibn Athaillah As-Sakandari pada hikmah berikutnya. Ini masih pengantarnya. Orang yang tamak tadi hina, menghinakan diri demi mendapatkan apa yang ditamainya. Orang yang wara tidak, dia menjaga kemuliaan dirinya. Sehingga di dalam Al-Quran Allah memuji sebahagian orang yang tentunya pada konteks tersebut diturunkan kepada zaman Rasulullah, baik itu mungkin kepada diri Rasulullah sendiri maupun para sahabat, yang sedang tidak berpunya tetapi tidak pernah menghinakan dirinya dengan meminta-minta. Tak pernah dengan mengeluh kesahkan segala persoalan hidupnya berlebih-lebihan, kecuali yang sewajarnya. Bahkan sehingga banyak yang menyangka bahwa orang tersebut berkecukupan. Turun firman Allah, yahsabuhumul jahiluna aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang jahil menduga mereka adalah orang-orang yang kaya. Kenapa? Karena mereka tidak pernah menghinakan dirinya dengan meminta-minta. Makanya hukum meminta-minta itu, jika tidak ada sebab yang darurat, hukumnya haram. Orang mengemis itu hukumnya haram kalau dia tidak terpaksa. Tapi kalau terpaksa menjadi boleh. La tahillul mas'alah, tidak halal meminta-minta kecuali ada 3, kata Nabi. Salah satunya adalah karena terpaksa. Karena itu terhadap orang-orang yang meminta-minta, kita diperintahkan untuk memberinya. Walaupun yang sedang meminta itu orang yang sedang turun dari mobil, turun dari kuda. Dalam sabda Nabi, u'tu sa'ilan walau raqiban. Beri orang yang meminta walaupun dia sedang naik kuda. Kuda kan waktu itu menunjukkan orang itu makmur. Tapi kenapa dia meminta? Pasti karena terpaksa. Makanya kita dianjurkan tetap meminta, tetap memberi jika kita punya, walaupun sedikit. Nah, namun persoalannya orang yang meminta itu apakah dia darurat? Kalau dia meminta-minta tidak darurat, hukumnya haram. Tapi kalau dia meminta karena ada keperluan, karena ada manfaat, ada maslahat, itu lain, itu dibolehkan. Tapi kalau untuk ketamaan dirinya, itulah tadi az-zullu. Orang yang wara, dia akan mulia, punya kemuliaan diri. Wal hurriyah, dan punya kemerdekaan diri. Orang yang tak bergantung dengan orang lain, dia merdeka. Tapi orang yang bergantung kepada orang lain,
nak mendapatkan terus tamak dengan apa yang dimiliki orang lain, dia menjadi budak. Nah, itulah yang kemudian nabbaha alaihi biqaulihi, diingatkan oleh Sidi Ibn Athaillah As-Sakandari dengan hikmah perkataannya, itu sebagai hikmah yang ke-61. Apa kata beliau? Anta hurrun mimma anta anhu ayisun. Engkau adalah orang yang merdeka terhadap sesuatu yang tidak engkau pedulikan. Tak berharap-harap engkau. Engkau merdeka terhadap sesuatu yang tak kau harapkan. Wa abdun lima anta fihi tami'u, dan menjadi hamba terhadap apa yang engkau tamai. Orang yang tak mengharap, maka dia merdeka. Tapi kalau orang yang berharap banyak, ujung-ujungnya kecewa. Ini yang na'udzubillah. Berharap banyak ini berawal dari tamak, menginginkan sesuatu dari orang lain karena untuk memenuhi hawa nafsunya. Maka orang yang bergantung kepada orang lain tersebut, tamak dia akan apa yang dimiliki atau diberi oleh orang tersebut kepadanya, dia adalah tami', orang yang tamak. Qultu, maka kata Sidi Ibn Ajibah Al-Hasani qadasallahu sirrah, innama kana al-insanu hurran mimma aysa minhu li'annahu lima aysa min dhalika syai'i rafa'a himmatahu anhu. Innama kana al-insanu hurran mimma aysa minhu, seseorang dikatakan merdeka dari apa yang tak diharapkannya. Li'annahu lamma aysa min dzalika syai'i, manakala dia tak mengharap dari sesuatu tersebut, rafa'a himmatahu anhu, dia melupakan keinginannya darinya. Sesuatu yang kita inginkan, mohon maaf, contoh tidak menyinggung siapa-siapa, orang yang ingin jabatan tinggi, siang malam itulah yang dipikirkannya. Apapun rela dia lakukan. Bahkan yang haram pun kapan perlu jadi juga. Kapan perlu berdukun pun jadi juga. Yang penting dapat, katanya. Maka orang tersebut, dia telah terpenjara dengan sesuatu yang sangat diinginkannya. Maka dia menjadi budak terhadap apa yang diinginkannya tersebut. Tidur pun tak akan lena sebelum dia dapat. Sebelum dia dapat yang dia hendak tu, maka dia sangat menderita. Orang yang tak mengharap, tenang hidupnya. Jadi kalau ada calon tapi dia sudah siap, ikhlas, seadanya, dia tenang-tenang saja, dapat alhamdulillah, tak dapat pun alhamdulillah. Tapi kalau yang sangat tamak, itulah yang ditakutkan, kapan tak dapat bisa stres. Itu contoh sederhana, banyak tentunya dalam kehidupan kita. Yang nak punya orang berawal tu banyak betul, daripada tamak ni timbul iri, timbul dengki. Punya orang dia hendaknya terus iri dia jika melihat orang punya sesuatu. Karena tidak dapat seperti orang tersebut, timbul dengkinya. Macam mana orang tu bisa tak dapat juga? Kalau istilah Banjar, sesama lucung katanya, ini biarlah sesama tak dapat. Yang penting dia dah ada punya, tak dapat juga. Itu berawal dari sifat tamak. Dia terbelenggu dengan sifat tamaknya sehingga dia menjadi hamba. Apa yang namanya hamba ini sesuatu yang tak bisa lepas dari hal-hal yang memberatkannya. Kalau orang merdeka kan bebas, macam pegawai negeri, walaupun keren-keren, hamba harus absen pagi, harus hadir, balik mesti jam 4.
Yang punya perusahaan sendiri walaupun sedang-sedang saja, kapan dia mau buka, nak tutup. Ada kelebihannya. Masing-masing, tapi itu adalah rezeki dari Allah, kita syukuri semuanya tentunya. Namun di sini persoalannya bagaimana indahnya orang yang merdeka. Kalau bagi PNS mungkin yang sudah pensiun merdeka ya. Cuman yang masih kerja berkhidmat. Jadi orang merdeka atau baru disebut merdeka jika dia tidak mengharapkan kepada sesuatu. Kalau tak mengharap, tak berpikir. Tapi kalau mengharap, itulah berpikir. Susah memikirkannya. Stres duluan sebelum dapat. Banyak itu ya. Kemudian kata beliau tadi, kenapa dia merdeka? Karena memang dia tidak mengharapkan, tidak dia pedulikan, tidak dia pikirkan. Ini orang-orang yang dekat dengan Allah, tujuannya hanyalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dia inginkan. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Engkau ya Allah, engkaulah maqsudi, tujuanku, wa ridhaka matlubi, ridhamu yang aku cari. Kalau sudah demikian, pada gilirannya sama. Dia punya lebih, dia punya kurang, jadi tak ada persoalan. Ketika lebih dia bersyukur, ketika kurang dia bersabar. Itu ciri orang yang beriman. Hanya ada dua pilihan. Al-imanu nisfani. Iman itu dua bahagian. Nisfun fi syukri, sebahagian dalam kesyukuran. Nisfun fi sabri, sebahagian dalam kesabaran. Tak ada yang lain. Tak ada kamu kecewa, tak ada kamu putus asa. Hanya ada syukur dan sabar. Wa'allaqaha bil malikil haqqi. Orang yang merdeka itu himmahnya hanya digantungkannya kepada raja di raja yang sesungguhnya, Allah Subhanahu wa taala, al-malikul haqq. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Al-malikul haqq, raja yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala. Falamma 'allaka himmatahu bil malikil haqqi, manakala dia menggantungkan seluruh cita-cita dan harapannya hanya kepada raja-raja yang sesungguhnya, Allah Subhanahu wa taala, sakharal haqqu lahu ta'ala sairal khalqi, niscaya al-haqqu ta'ala akan menundukkan seluruh makhluk untuknya. Yang dulu kita sampaikan sebuah hadis qudsi di mana Allah berfirman kepada dunia, ya dunia, ikhdam man khadamani, berkhadamlah kepada orang yang berkhidmat kepadaku, wa akhdim man khadamak, jadikan khadam orang yang berkhadam kepadamu. Dengan penuh keyakinan, orang yang bersungguh-sungguh menuju ridha Allah, maka dunia akan ditundukkan Allah untuknya. Walaupun dia tanda, dalam hadis Nabi, dunia akan mengejarnya, wa huwa raghim anha, sedangkan dia sebenarnya tak mau. Bukan itu yang dia cari, tapi memang dunia dewek nempel kepadanya. Allah berikan kemudahan-kemudahan untuknya. Macam, mohon maaf, contoh sederhana, Allahu a'lam. Dikatakan bahwa Maulana Syekh Guru Ijai, Syekh Zaini Abdul Ghani, ada muridnya yang menginformasikan sedekahnya rata-rata 60 juta sebulan. Itu ya. Itu dulu 15 tahun yang lalu 60 juta sebulan. Nah, saking dari sisi dunia pun Allah berikan kepada dia. Itu pada tahap tertentu. Namun ada juga yang orang-orang dekat dengan Allah, Allah uji supaya lebih tinggi makamnya sehingga hidup dengan sederhana. Jadi persoalan itu bagi orang-orang yang ingin ridha Allah, itu bukanlah ukuran. Bukanlah ukuran.
Sidi Abil Hasan Asyadili, mursyid atau grand syekh dari pengarang kitab ini, Syekh Ibn Athaillah Sakandari, seorang wali yang besar, itu kaya raya. Yang sering saya ceritakan, sepatunya pun lalat nak hinggap tak bisa, meleset kaki lalat tuh, saking mengkilatnya sepatunya. Nah, itu. Namun di hatinya tidak mencintai dunia, tapi Allah bagi dia dunia. Itu kalau kita dapat gitu, nah itulah alhamdulillah ya. Makanya susah, tidak mudah. Kata Ayah Haji Ali, para aulia juga berdoa sama, ya Allah, berilah aku kehidupan yang nyaman, yang lapang, bini yang cantik misalnya, rumah yang besar, kendaraan yang bagus. Tapi mereka itu berdoa bukan dengan hawa nafsu, dengan hati, karena memang keperluan untuk bersyukur, untuk menggunakan, untuk dimanfaatkan. Kita ini lain nafsu. Kok kalau kayu awas kau itu ya, langsung nak ngesokkan misalnya, kan banyak kita ini nak balas dendam, nak bagak, itu lain. Jadi belajar untuk memohon kepada Allah dengan hati nurani pun wajib kita latih, riyadhah. Makanya dalam kita munajat, berdoa, kita latih jangan sampai hawa nafsu kita yang meminta, tapi memang suara hati kita yang meminta. Itu salah satu adab dalam kita berdoa, dan penuh dengan keyakinan. Gantungkan harapan hanya kepada Allah. Kalau kita menggantungkan harapan kepada makhluk, kita kecewa. Awalnya kita anggap baik, oh baik ini boleh nih, sebulan baik, 2 bulan baik, 3 bulan baik. 3 bulan orang tuh rasa bosan dengan kita, ditinggalkannya kita, kecewalah kita. Kita mengharap pemimpin yang paling elok, ujung-ujungnya tidak juga sama dengan sebenarnya yang kita inginkan, kecewa juga. Nah, ini boleh nih kalau dia jadi, mudah-mudahan dia dapat bantu nih, maka kita bantu habis-habisan. Pas dia jadi, dia lupa lah dengan kita. Banyak contoh ya. Artinya sedang-sedang saja. Ahbib habibaka hawunamma, kata Imam Ali, jika kau menyenangi apa-apa yang ada dunia ini, sedang-sedang saja. Asa ayyakuna baghidaka yawmamma, suatu hari mungkin jadi musuhmu. Sebaliknya yang kau kurang suka, sedang-sedang juga membencinya. Wabghid baghidaka hawunamma, asa ayyakuna habibaka yawmamma. Jangan-jangan yang kau tak suka, kau bencinya itu suatu hari kau sukai, kau cintai. Nah, jadi sedang-sedang saja. Buktinya banyak. Dulu kan zaman muda-muda ada cewek yang didai cowok, nolak total cewek itu, dicaci-cacinya. Rupanya jadi lakinya juga ujung-ujungnya. Nah, kan banyak. Makanya untuk hal sifatnya keduniawian, kita sedang-sedang saja. Dalam artian mencintainya. Dan seharusnya dan siogianya bagi kita orang yang beriman, ikut kata Nabi. Cintai dunia itu maksudnya menguasai. Tapi kalau mencintai dunia itu dilarang. Karena dia merusak kita. Cinta kita hanya untuk Allah. Ij'alid dunya fi kaffaikum, kuasai dunia hanya dalam genggaman tanganmu saja. Wala taj'aluhu fi qulubikum, jangan dijadikan di hati kamu. Kalau dah jadikan hati, itulah timbul bagak, punya lebih dikit bagak. Solat terpijak kaki kawan, dulu pernah saya cerita. Kakinya terpijak orang, langsung dia nyebut, kau tak tahu siapa aku ni, itu karena dia masih membawa egonya, keakuannya. Karena itu persoalan hati sangat perlu dibersihkan. Tamak adalah induk penyakit yang dulu telah dijelaskan oleh Ibn Ubad An-Nasari dalam Syarh Hikam. Kemudian kata beliau, Sidi Ibn Ajibah ketika mengatakan kalau dia menggantungkan seluruh harapannya hanya kepada Allah, maka Allah akan tundukkan baginya seluruh makhluk. Fakanatil asya' kulluha 'abidan lahu, segala sesuatu akan menjadi hamba baginya. Wa musakhkharatan li amrih, akan tunduk kepada perintahnya. Nah, itu ya. Contoh-contoh sederhana banyak, tapi tidak ini jadi ukuran bukan, tapi ini contoh.
kalau Allah sudah nampakkan, contoh sederhana di Kalimantan Selatan banyak contoh sederhana, karena memang mungkin intensitas penghargaan kepada ilmu di sana lebih tinggi, makanya ulama-ulama di Banjarmasin itu jarang yang susah. Yang nama ulama rata-rata kaya-kaya di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan, karena memang dimuliakan. Macam Guru Zuhdi almarhum kemarin, Guru Ijai, paman saya Guru Bakhid di Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Orang yang mencintai ulama, apalagi yang dekat dengan ulama, yang kenal, selalu mengharapkan keberkahan. Sehingga di antara tradisi, kalau punya mobil baru, tidak boleh pakai kita duluan, mesti guru duluan dudukkan. Nah, itu Ustadz panggil dulu guru. Dalam seminggu itu bawa guru saja. Rumah baru, datangkan guru dulu. Bahkan banyak yang memang suruh guru dulu pakai, itu tanda saja sehingga Guru Bakhid itu dari sisi zahir nih, tapi dia tidak seperti yang dipandang oleh mata kita. Mudah-mudahan dia seperti yang diamalkan oleh Sidi Abil Hasan Asyadzili tadi. Allah bagi dia dunia, tapi di hatinya sebesar debu pun tidak ada cinta dunia. Maksudnya bagaimana hati kita hanya bergantung kepada Allah. Kalau sudah bergantung penuh kepada Allah, tak mustahil dunia ditundukkan Allah kepada kita. Sedangkan kita bukan bertujuan dunia, karena kita tahu dunia hanyalah fasilitas saja. Rugilah orang yang terjerat dengan dunia. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mencontohkan, orang sama-sama ingin pergi ke Baitullah mengerjakan ibadah haji, sama-sama pakai onta. Yang satu ontanya dimandikan pertama, diberi makan, diberi minum, langsung Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, naik seonta berjalan. Hanya ketika capek istirahat diberi makan dan minum, sehingga tepat waktu dapat mengerjakan ibadah haji. Yang satu dimandikannya kudanya, dimakankannya kudanya, rupanya tidak ada ditungganginya, ditariknya, seretnya dikit, sebentar-sebentar nanti dimandikannya lagi, dimakaninya lagi, diminuminya lagi. Akhirnya ibadah haji selesai, dia baru sedikit berjalan. Nah, ini namanya orang yang tertipu dengan dunia. Nah, banyak contoh-contohnya itu banyak. Ada orang yang sampai meninggal dunia duitnya banyak, sehingga anak-anaknya cuman yang berebut. Dia tak menikmati hidupnya. Nah, ini yang lebih dahsyat lagi, pelit dengan orang lain, dengan diri pun pelit. Itu namanya tidak tahadduts bin ni'mah. Allah kasih nikmat tapi dia tidak nampakkan. Haram hukumnya At-tahadduts bin ni'mah syukrun, menampakkan nikmat yang Allah bagi itu syukur. Wa tarkuha kufrun, meninggalkannya kufur. Duit banyak dengan anak pelit, dengan diri dia pelit, fasilitas hidup tak mau dia beli, padahal duitnya berlimpah, tahan susah, ujung-ujungnya minta-minta dengan orang, karena sifat tamak tadi, karena takut punya dia habis. Nah, dalam kitab Syarhul Hikam dicontohkan, kalau sudah tamak dengan punya orang itu menjadi budak. Ibn Ubbad An-Nafari dalam kitab Syarhul Hikam menjelaskan contoh, ada seorang aulia Allah ditanya tentang bagaimana bahayanya tamak ini, sehingga orang yang tamak itu adalah budak. Ketika membacakan bait daripada perkataan Ibn Athaillah As-Sakandari ini, wallahu a'lam, barangkali yang dimaksud adalah Sidi Ibnu Athaillah As-Sakandari sendiri. Karena itu orang yang izzah dia bersifat wara, tidak tamak dengan orang punya. Nah, dalam hikmah ulama, jika diberi ambil, itu rezeki dari Allah. Jika ada orang memberimu, ambil, tapi jangan engkau meminta-minta. Jangan engkau meminta-minta. Faman kana abadallah, barang siapa, faman kana abdullahi, yang betul-betul hamba Allah, kana hurran mimma siwahu, maka dia merdeka dari selain Allah.
Hamba Allah hanya hamba Allah, tidak hamba selain Allah. Ini berat. Jadi nak kita latih betul-betul, dan ini tauhid. Jangan sampai kita menghambakan diri kita kepada selain Allah. Antara lain dunia dan keinginannya, hawa nafsu dan keinginannya. Itu semua yang nak berlaku Tuhan selain Allah. Na'udzubillah. Wa innama kana al-insanu 'abdan lima tami'a fihi. Seseorang manusia menjadi hamba terhadap sesuatu yang dia tamai. Lianna at-tam'a fi syai'i yaqtadil mahabbata lahu. Karena tamak akan sesuatu menjadikan orang tersebut menjadi cinta kepada apa yang ditamainya. Tak bisa tidur kalau dah cinta tu. Berawal dari tamak, tak dapat, awalnya timbul cinta, tak dapat, stres ujungnya. Wal khudu'a, dan menjadi tunduk, wal inqiyada, dan menyerahkan diri ilaihi, kepada apa yang ditamainya. Fayakunu 'inda amrihi wa nahyihi, maka dia akan taat kepada apa yang ditamainya itu, atas perintah dan larangan apa yang ditamainya. Jadi kalau dah tamak sesuatu, syarat orang yang kita tamak itu pun jadi kena ikuti. Lianna hubbaka li syai'in yu'mi wa yusim. Ini ada hadis juga. Kau mencintai sesuatu menjadikan engkau buta dan tuli. Kalau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, itulah yang terpuji. Itu himmatun 'aliyah. Namun kalau pada cinta pada dunia, na'udzubillah wa nastaghfirullah. Wa hadhihi haqiqatun lu'ubudiyyatin, dan inilah hakikat penghambaan ketika cinta seorang hamba hanya kepada Allah, dan dia hurrun mimma siwallah, lepas diri dari selain Allah. Dia hanyalah hamba Allah, tidak menjadi hamba selain Allah. Wa fi hadzal ma'na qila, dalam konteks ini dikatakan al-'abdu hurrun ma qana'a, seorang hamba itu menjadi merdeka ketika dia qanaah. Qanaah itu dia syukur, puas dengan apa yang ada. Wal hurru 'abdun ma tama'a, sedangkan orang merdeka walaupun dia merdeka menjadi hamba kalau dia tamak. Maka hidupnya tak pernah tenang karena tak ada selesai-selesai. Wa ma aqbahal insanu alladhi yurid sayyiduhu minhu ayyakuna malikan wa huwa yurid ayyakuna mamlukan. Bengak betul kata beliau ini, ada seorang hamba, tuannya menginginkan dia menjadi raja tapi dia nak jadi budak. Yurid sayyidu ayyaj'alu hurran, tuannya menginginkannya merdeka, wa huwa yurid ayyakuna abdan, sedangkan dia nak jadi hamba. Allah menginginkan kita mulia tapi kita memilih menjadi yang zullun, yang hina, menghambakan diri kita dengan keutamaan kita tersebut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Wa huwa yurid ayyakuna 'abdan khalaqalahu sayyiduhul kaun bi asri khadiman lahu ila akhirih, wallahu a'lam bissawab. Itulah yang kita sampaikan hari ini. Saya pun belajar, kita semua belajar. Mungkin terlalu tinggi, tapi kita niatkan lit tabarruk, ngambil berkah, walit ta'addub, mengambil adab dengan para wali-wali Allah, walit tafaul, dan berupaya mengikuti mereka. Walaupun sesungguhnya kita merasa jauh dan merasa tidak mampu, kita minta tolong kepada Allah, dan mudah-mudahan himmah kita untuk menjadi orang yang baik ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bermunajat. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultub bina. Ya latif ya alim ya khabir, ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultub bina. Ya latif ya alim ya khabir, ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultub bina. Ya latif ya alim ya khabir. Ya Allah, jauhkanlah dari kami wabah ini, selamatkanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami, handai taulan kami, orang-orang yang memakmurkan masjid-Mu, yang berzikir, yang mengajak agama-Mu. Jagakan dan lindungi kami seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa-dosa kami, dosa seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Kasihanilah kami. Kami lemah ya Allah, tak berdaya. Kami hanya bergantung kepada pertolongan dan perlindungan-Mu ya Rabbana ya Allah. Ampunkan segala kehilapan dan kesalahan kami. Bimbinglah kami, anak-anak kami, ke jalan yang Engkau ridhai, dan jadikan hati kami selalu terpaut hanya kepadamu ya Allah, mencintai-Mu dan Rasul-Mu, dan jadikan kami bersama orang-orang yang saleh dengan kelembutan dan kasih sayang-Mu. Dan janganlah Engkau uji kami dengan ujian yang berat atas jalan ini, karena kami tidak mampu ya Rabbana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.